nyesel nggak sih beli Raiza ini? Kalau sebenarnya ditanya nyesel apa enggak sih, enggak juga sih ya. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Hai, nah sekarang gua udah ada di dalam mobil Toyota Raiza bareng dengan Koping. Nah, gimana Koping kabarnya? Baik. Wah, luar biasa. Nah, Koping ini adalah pemilik dari Raiza yang GR Sport ya? Iya, Sport, betul. Nah, mungkin boleh kita jelasin dulu kali ini dulu belinya berapa ya? Terus tipenya apa ya? Dulu belinya kalau nggak salah kira-kira 263 jutaan. Oke, itu yang tipe Tipenya itu GR Sport untuk yang tipe one ton. one ton. Ya. Oh, berarti dia ada yang single two ton sama singleton ya? Ya, ada two ton sama itu single ton itu. Tadi kan udah apa namanya harganya 200 berapa? 263. 63. Nah, Ya. Kira-kira sebelum apa namanya apa sih yang disuka dari si Raiza ini? Kenapa pengen beli mobil ini? Kenapa nggak beli mobil yang lain gitu? Ya, kalau Raiza ini kan memang saya perhatikan itu dia lebih ke fitur ya. Fiturnya itu lebih apa namanya? Lebih modern lah gitulah. Oke. Jadi Fitur apa aja tuh? Yang dia paling ada fitur yang automatic cruise control itu ya kan. Oke. Itu. Jadi istilahnya kita bisa tanpa injek rem sama injek gas, dia bisa jalan sendiri. Oke, padahal mobilnya di bawah 300 juta ya. Ya, Biasanya rata-rata tuh yang cruise control tuh di atas 300 juta biasanya. gitu Ya. kan. Terus fitur apa lagi tuh? Yang pertama itu, terus kedua dia juga punya layar, juga udah ada blind anti apa namanya buat blind spotnya. Monitoringnya di spion ya? Iya, di spion. Oke. Betul. Jadi kalau kita send ada kendaraan objek di tempat kita yang arah kita send itu, dia akan bunyi biasanya. Oke. Nah, tuh. Terus dia kan dia TSS gitu kan, safety sensor tuh emang bagus kan, Ya. gitu. Kalau nggak salah ada lane keep assistant ya, yang jalan itu, marka jalan ya, itu ya. ada marka jalan. Jadi kalau kita aktifkan marka jalan itu, jadi dia akan ngejaga kita tetap di line tersebut. Jadi saat kita injak ke kena garisnya, dia akan lempar kita ke sedikit lah gitulah setir kita tuh ke arah yang berlawanan. Jadi supaya kita tetap di dalam jalur garis ya. Iya. Jadi kalau kita tetap lewat, biasanya dia akan bunyi gitu, dan setirnya agak ketahan sedikit gitu loh. Kayak warning gitu, ngasih warning lagi ke kita gitu ya kan. Istilahnya kita mau dibentalin balik lah gitu lah istilahnya. Oke. Itu fitur dari sisi garis itu. Kemudian juga dia ada fitur kalau kita udah terlalu dekat sama kendaraan di depan, dia akan muncul warningnya suruh kita ngerem. Oke. Itu suruh ngerem itu. Jadi ibaratnya nggak mencegah untuk terjadi tabrakan lah. Ya, Gitu. biasa kan mungkin itu dipakai itu untuk ya mungkin orang ngantuk atau kayak gimana Ya, ya. Tapi bener. kalau ngantuk sih saya rasa sih itu kan kecepatan tinggi itu biasa iya ya. sih, iya. Kalau ini sih biasa untuk jalan ya, mungkin kita kadang lagi nyetir, Lagi kita nggak lagi fokus lah. nggak fokus itu kan. Iya, Itu udah bunyi iya. dia biasa gitu. Iya. Mungkin biasanya macet kan Ya, tuh kan macet. capek gitu kan, nggak Ya, fokus. nggak fokus gitu kan, jadi terlalu dekat dia akan bunyi. Dia akan bunyi gitu kan, ngasih warning. Iya. Sama kalau macet kadang kan kita kan lagi tunggu lampu merah atau apa gitu kan, kita mungkin lagi lihat baca handphone atau lagi ngobrol kali jalan, dia akan bunyi juga sensornya kalau kendaraan depan udah jalan gitu, jadi suruh kita maju. Berarti maksudnya berguna banget sih kalau misalkan tadi nggak fokus gitu kan, terus mobil udah jalan, dia ngasih tahu gitu. Ya, dia kasih tahu. Jadi kita tahu depan mobil depan tuh jalan gitu. Udah jalan. Ya, betul. Nah, selain fitur, dari sisi performanya gimana? Sukanya di mana? Kan turbo kan? Ya, kalau performa sih turbo ya turbo itu ya kalau menurut saya itu
fungsinya tuh kalau di jalan datar. Oke. Jadi kalau datar pada saat kita tuh di RPM 2,5 lah gitu lah, dia turbonya kan otomatis nyala gitu loh, aktif, ya nyala, jadi lebih apa namanya, lebih agresif jadinya gitu loh. Oke. Jadi kita ada tambahan tenaga aja gitu. Oke. Berarti secara performance cukup oke lah ya. Ya cukup oke Gitu. sih Terus kalau juga menurut saya. untuk manuver juga enak kalau masalahnya. Ya manuver juga otomatis, karena kan kadang kita kalau mau nyelip pun kita dengan apa namanya, ngegas sedikit aja kan udah dapat, narik, ya. udah narik, betul narik. Oke. Dari keluarga sendiri yang nyobain ini di penumpang tuh gimana, nyaman kan? Oke sih, so far sih oke sih. Oke, cocok lah ya, istilahnya buat mobil kecil gini ya oke lah, Cukup oke lah. ya, cukup oke lah. Oke. Nah, terus tadi yang disuka tuh, kira-kira apa sih yang nggak disuka nih dari Raiza ini? Nah, jadi Kekurangan lah. Kalau kekurangan itu, kalau menurut saya itu satu dari fitur ininya ya, fitur AC-nya ya. Jadi AC-nya tuh hanya ada satu arah aja di atas gitu loh. Oke. Ya kan kalau udah mobil udah istilahnya udah apa namanya, udah apa sih istilahnya tuh, Tembusannya bukan desainnya tuh udah modern, udah canggih gitu ya. canggih lah ya, udah canggih. Jadi Tapi AC-nya tuh AC-nya yang kurang. masih single gitu loh, di atasnya doang gitu. Jadi ya Berarti- gak ada fitur AC yang angin hembusnya dari bawah. Berarti gitu. arahnya tuh cuman ya satu aja ke atas Ya, gitu satu ya ke atas kan? aja, betul. Oke. Walaupun udah sebenarnya udah kelihatan canggih nih, tapi Ya, itu makanya iya nanggung gitu, nanggung ya nanggung, sih, ya, benar. Nah, kedua, saya punya pengalaman di tanjakan nanjak waktu itu kan, Oke. naik ke Sentul gitu kan. Mhm. Jadi waktu itu sempat jalannya memang sih cukup, nanjaknya cukup agak lumayan Oke, lah gitu lah. dari ya. Sentul berarti ya. Nah, dari Sentul gitu. Jadi saya nyangkut. Jadi Oke. sampai titik indah mau deket di atas, itu gasnya udah saya injak sampai full habis, tapi kecepatannya nggak bergerak, tetap 0 di kilometernya. Oke, itu berapa orang tuh? Itu kebetulan waktu itu saya sama istri saya sama 2 anak saya sih, masih kecil-kecil sih anak saya. Berempat berarti ya. Berempat. Harusnya nggak berat-berat banget ya. Iya, saya sih nggak Oke. berat amat. Jadi saat itu udah nggak bisa naik, ya mau nggak mau memang harus coba turun. Oke, turun. Walaupun pada saat itu kecepatannya saya udah paling rendah punya, udah di S. Transmisinya udah S Ya, berarti. S, betul. Oke. Berarti kan biasanya kan kalau untuk di mobil lain kan, kalau metik itu kan biasanya kan ada 3 level ya kecepatannya. Ada yang biasa, yang D, kemudian yang di bawahnya D, satu lagi paling rendah. Itu yang buat Tiga. buat nanjak lah ibaratnya ya. Ya betul, Oke. sebenarnya paling rendah gitu. Mungkin karena ini 1000, jadi ya mungkin cuma ada 2, mungkin Oke, ya. oke. Kalau menurut saya gitu. Jadi saya coba turun setengah, dari naik ke setengah itu saya coba lagi naik, tapi tetap titik di situ nggak bisa naik Macet lagi itu. macet lagi. Ya, Itu nggak ada bisa mobil. lagi. Itu kebetulan nggak ada. Wah, untung nggak. Ya, Kalau untung itu ada. panik Karena- banget sih. Ya, karena itu cuma satu jalur. Oke. Satu jalur naik aja gitu. Oke. Nah, akhirnya saya coba turun dari paling bawah, jalan datar tuh. Oke. Baru saya Berarti turun ke bawah lagi. paling bawah ya, Oke. sampai jalan datar, baru saya gas, baru bisa naik. I Sebenarnya see. gitu. Jadi ya keluarga cukup panik juga nih. Iya. Ini nggak bisa Gimana nih? naik. Gimana Iya, ini iya, kan? iya, iya. Gitu. Oh, jadi berarti berarti harus momentum kan, dari bawah tuh Ya, udah betul, dihujak momentum. dulu, Ya. habis itu naik ke atas Naik. baru bisa. Ya, Iya. Habis itu maksudnya ada pengalaman nggak nanjak selain dari situ? saya juga pernah dengar dari teman saya waktu itu, dia sama keluarga dia tuh naik ke puncak ya. Oke, puncak. Jadi, Ya, lumayan ekstrim mungkin, puncak-puncak ya, tuh. Puncak kan lumayan ekstrim. Jadi mereka juga berlima. Oke. Berlima. Ya, untuk sama juga keluarga sih, sama anak-anaknya gitu. Jadi ada sempat di satu titik yang mungkin karena macet, jadi kecepatannya kan otomatis kan momentumnya nggak ada dong. Nggak dapat sekali. ya. Ya kan, Puncak jadi- macet lah ya, itu pasti. Macet, jadi pas mau naik itu nggak bisa naik. Jadi Oke. otomatis pas mau supaya bisa jalan ya orang-orang bisa turun dulu gitu supaya bisa naik. Oke, semuanya turun berarti. Ya semuanya turun. Berarti itu AC dimatiin lah atau apa lah gitu ya. AC sih kalau menurut saya sih sekarang sih mobil yang apa nih, model zaman baru sekarang ini sih Nggak AC masalah udah ya. nggak pengaruh sih ya. Kalau dulu kan kalau zaman dulu Kalau AC dulu AC dimatiin, dimatiin, ya, betul. orang pada turun baru Ya. jalan lah gitu ya kan. Biar tenaga gitu katanya sih. Iya. Berarti nggak cuman dari Koping aja yang merasakan hal tersebut, teman Ya. pun juga. Betul. Oh, asih. Berarti emang walaupun dia 1000 cc tapi udah turbo, ternyata
nanjak pun juga agak terganggu lah Ya, gitu kan. karena kan mungkin kapasitas mesinnya kan memang cuma 1000 Ya, ya. 1000 cc Jadi sih, kita ya. istilahnya ya memang Ya, istilahnya ya, sesuai lah sesuai lah, gitu emang buat seadanya, city car ya kan, ya buat City car, perkotaan betul. lah Ya. gitu. Mungkin untuk daerah-daerah yang lain yang memang cukup ekstrim medannya, Ya, memang bukan peruntukan ke sana ya betul. gitu. Oke. Karena kadang-kadang kita yang ukuran 1300 nya juga kita nanjaknya juga udah agak berat, pakai Oke. 1000 kan. Oke, itu yang Avanza ya itu ya. Ya, Avanza dulu. Oh, oke, siap. Nah, berarti dari yang tadi disuka tuh sama yang nggak disuka kekurangannya, kira-kira nyesel nggak sih beli Reza ini? Kalau sebenarnya ditanya nyesel apa enggak sih, enggak juga sih ya. Oke. Karena kan pada awal kan memang kita tahu prosesnya kecil, jadi ya mungkin untuk nanjak ya memang udah agak berat gitu sebenarnya Oke, gitu. dimaklumi lah Ya ya. dimaklumin gitu. Oke. Cuma kan karena kita belum nyobain, kita nggak tahu kan seberapa ya, kemampuan ya. nanjaknya kan. Bener. Jadi kita udah tahu gitu. Oke. Jadi untuk yang istilahnya ya udah namanya city car ya udah di perkotaan Perkotaan aja gitu. ya, ya, memang lebih satset lah gitu Betul, ya kan. betul. Iya. Berarti worth it lah dibeli ini. Ya masih worth it lah kalau menurut saya sih. Ya dengan harga segitu, Ya, terus fitur yang fiturnya. didapatkan cukup banyak juga ya kan. Karena fiturnya setahu saya juga untuk yang cruise control ini ya. Ini bahkan waktu pertama kali itu di Fortuner pun belum ada loh. Oke. Sekelas Fortuner ya. Sekelas Fortuner yang Iya, harganya belum ada. hampir Ya, 600 jutaan. Iya, betul. Dia dulu setahu saya cuma ada di Race sama ada di Veloz. Yang Oke, terbaru. ya Veloz, Veloz kan udah 300 jutaan kan di atas Ya, harganya. 300-an benar di atasnya. Mhm. Tapi kan dia kan 3 row dia kan. 3 row, iya, Cuma cuma 2 betul. row. Berarti maksudnya dengan fitur harga segitu, terus fiturnya cukup banyak banget Betul, gitu kan, dan iya. itu worth it banget ya berarti. masih ya. oke, masih Masih oke. oke Ya. lah. Oke. Nah, teman mobil. Nah, tadi kita udah denger nih pengalaman dari Koping sendiri, dari yang apa yang dia suka, terus apa yang nggak disuka, kekurangannya gitu kan, sampai ini sebenarnya worth it lah dibeli. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya dengan mobil Reza ini, mungkin bisa langsung aja share di kolom komentar, dan pastinya like video dan subscribe channel Teman Mobil. Mungkin itu saja dari kami kali ya. Ya. Salam Teman Mobil.